bitaufiqi wa awsala lahumul izz wal fakhar wa maha min qulubihim zulmatas siwa wa hubbal aliyah wa haqqahum bil hilmi wal ilmi was safa min sa'iril aqdar. Wassalatu wassalamu ala man tawajjahu Allahu bitajil wiqar wa nawwara biwujudihi jami'al aqtar Sayyidina Muhammadin al-hazi ala ta'atil karimil ghaffar an-nahi an ittiba'il hawa wan nafsi wasyaitani wa kulli dhar wa ala alihi sadatil athhar wa ashabihil kumalatil abrar salatan wa salaman na'udzu bihima kullal maqasid wal awqat ghufrana dhunubi lana wa li aqribina wa lil badina wal hadar amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati kepada para asatidz, para hujjah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bil khusus kepada Bapak Ustadz Rohadi, para asatidz yang lainnya, para orang tua kita, para jamaah remaja yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mulai membahas tentang isi dari kitab Kifayatul Atqiyah. Kifayatul Atqiyah artinya adalah kecukupan al-atqiyah, orang-orang yang bertakwa. Kitab Kifayatul Atqiyah ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Sayyid Bakri, yang lebih dikenal yang disebut Syekh Muhammad Syato Imyati. Beliau ini adalah penulis kitab fikih I'anatul Talibin, syarah dari kitab Fathul Mu'in. Syekh Syato Imyati menulis Kifayatul Atqiyah adalah dalam rangka menjelaskan risalah mandhumah, sebuah kitab kecil yang bernama Risalatul Mandhumah Hidayatil Atqiyah. Kitab risalah yang berbentuk nazom, kitab risalah yang berbentuk syair yang diberi nama Hidayatul Atqiyah, petunjuk orang-orang yang bertakwa. Kitab Risalatul Manzumah ini ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Malibari. Siapa beliau? Syekh Zainuddin bin Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Malibari adalah kakek dari Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. Siapa Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz? Beliau adalah penulis kitab fikih yang paling terkenal di pondok pesantren, yaitu kitab Fathul Mu'in. Jadi yang nulis kitab Fathul Mu'in itu cucunya Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Malibari yang menulis kitab Risalatul Manzumah Hidayatul Atqiyah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, amma ba'du, adapun setelah membaca hamdalah, setelah membaca salawat kepada Rasulullah, fayaqulu khadimu talabatil ilmi bil masjidil haram. Fayaqulu, maka berkata khadimu talabatil ilmi, pelayan seorang pembimbing talabatil ilmi, para penuntut ilmu, bil masjidil haram, di masjidil haram. Jadi beliau Sayyid Bakri adalah seorang maha guru
di tanah suci di Masjidil Haram. Beliau ini adalah guru daripada Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan guru daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani guru dari Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan punya murid Syekh Hasim Asy'ari terus sampai ke kita. Kemudian Katsirul dzunumi wal atham, beliau menyatakan diri Katsirul dzunumi wal atham, telah berkata seorang pengajar ilmu di Masjidil Haram, Katsirul dzunumi wal atham, manusia yang banyak dosa, wal atham, manusia yang banyak kesalahan, rajil ghufrani min rabbih dzil aqab, yang mengharapkan ampunan min rabbih kepada Tuhannya, dzil aqab, yang memiliki anugerah. Jadi pengarang kitab itu di setiap muqaddimah buku yang ditulis selalu mengucapkan kasirud dzunub, orang yang banyak dosa. Ini pelajaran buat kita. Sekelas ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang betul-betul ikhlasnya kita sudah pastikan, tapi mereka masih mengaku dirinya sebagai manusia yang banyak dosa dan banyak kesalahan. Kalau mereka saja seperti itu, maka kita justru harus lebih daripada mereka-mereka. Artinya pengakuan kita harus lebih banyak ketimbang mereka para ulama yang notabene orang-orang yang betul-betul ikhlas di dalam beramal, ikhlas di dalam beribadah. Abu Bakrin ibnul marhum Muhammad Syato. Siapa dia? Abu Bakar ibnul marhum, putra dari almarhum bapak beliau yang bernama Muhammad Syato. Lataqallahu bihi wal muslimina, semoga Allah memberikan kelembutan bihi kepada beliau, wal muslimina, dan kepada orang-orang muslim. Ini pelajaran buat kita nih. Ini pengarang kitab, penulis kitab, waktu nulis kitab ini masih hidup. Beliau menyatakan diri lataqallahu bihi, semoga Allah melembutkan, semoga Allah memberikan kelembutan bihi kepada beliau. Jadi beliau ini doa yang tujuannya untuk diri beliau sendiri. Dan beliau ini tahu bahwa karyanya beliau nanti akan dipakai, akan dibaca oleh umat-umat di kemudian hari seperti kita yang hidup di zaman sekarang. Kemudian wal muslimina, dan semoga juga Allah melembutkan al muslimina kepada orang-orang muslim. Qad talaba minni ba'dul ikhwani, sungguh talaba minni, menuntut minni kepada diriku, ba'dul ikhwani, sebagian teman, sebagian saudara, asrahallahu li wa lahul hala wasyana, semoga Allah memaslahatkan li kepada diriku, walahu, dan kepada mereka, al hala wasyana, tingkah dan polanya. Artinya apa? Beliau menyatakan talaba minni ba'dul ikhwani, ada sebagian teman-teman yang meminta kepadaku, yang menuntut kepadaku, yang berharap kepadaku, an aktuba syarhan latifan, untuk menulis syarhan, sebuah penjelasan, latifan, yang ringkas, alal qasidatil musamma, atas kitab qasidah al-musamma yang diberi nama Hidayatil Adhiyai ila Tariqil Awliya, petunjuknya al-adhiya, orang-orang yang cerdas, ila Tariqil Awliya, untuk menuju perjalanan para wali-wali Allah. Jadi kitab yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin
Ali bin Ahmad ini yang bernama, saya ulang tadi, Hidayatul Adqiyah, hidayahnya orang-orang cerdas, ila thoriqil auliya, untuk menuju perjalanan para wali-wali Allah. Jelasin. Jadi minta teman-temannya Syekh Sayyid Bakri ini minta kepada beliau agar beliau menyalahkan kitab yang ditulis Syekh Zainuddin. Kemudian Lil Arif Billahi yang ditulis oleh Al-Arif Billah, ditulis oleh seorang manusia Al-Arif Billah yang makrifat kepada Allah, Asy-Syaikhi, yakni seorang guru, Zainuddin Ibni Syekh Ali Ibni Syekh Ahmad Al-Ma'bari Al-Asli Syafi'il Madhab rahimahullahu ta'ala wa amadana bimadadihi. Buku ini ditulis oleh seorang yang makrifat kepada Allah, seorang guru, Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Ma'bari Al-Asli Syafi'il Madhab, yang bermadhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati kepada beliau. Wa amadana, semoga Allah menurunkan, menganugerahkan, memberi pertolongan bimadadihi, dengan sebab pertolongan dari beliau Syekh Ali Syekh Zainuddin bin Ali, mustahilan ala bayani ma'aniha, yang mencakup, meliputi ala bayani ma'aniha, terhadap penjelasan makna-makna yang tertulis di dalam syair, wa iqrabi mabaniha, dan iqraban kalimat-kalimat yang bentuknya mabni pada risalah tersebut. Fa'ajabtuhu, maka aku menjawab, wa in kuntu lastu ahlan lidzalika. Ini unik lagi nih, ini unik lagi. Jadi beliau ini diminta oleh muridnya, oleh jamaahnya untuk menyalahkan sebuah kitab, ditulis sama dia. Beliau tulis, beliau penuhi. Tapi setelah beliau fa'ajabtuhu, maka aku menjawab, menerima permintaan mereka, wa in kuntu lastu ahlan bidzalika, sekalipun aku bukan orang yang ahli untuk menulis kitab. Tuh, hebatnya ulama dulu begitu, ya. Beliau ngarang, tapi di dalam awal muqaddimah karangannya beliau berkata, wa in kuntu lastu ahlan lidzalika, sekalipun aku bukanlah orang yang ahli, bukanlah orang yang paham, lidzalika, untuk menyusun sebuah syarah kitab. Rojaan karena berharap, andarija fi ahli hatikal masalik, semoga aku tergolong ada fi ahli hatikal masalik, ke dalam kumpulan orang-orang yang berada di dalam suluk perjalanannya para wali-wali Allah. Berharapnya beliau begitu, sekalipun bukan golongannya, tapi berharap diikut sertakan, digolongkan. Wala ahsanu qauli man qala, sungguh alangkah bagusnya qauli man qala, ucapan seseorang yang berkata. Jadi ada ulama yang berkata, perkataan ulama ini dijadikan sandaran oleh Syekh Sato Dimyati dalam menulis buku ini. Coba gitu ya. Apa ucapan syair? Fatashabbahu wa illam takunu mithlahum inna tashabbuha birrijali falahun. Fatashabbahu, samakanlah dirimu, tashabbuh, serupakanlah dirimu, illam takunu mithlahum, sekalipun kalian semua lam takunu mithlahum, tidak sama seperti mereka para ulama-ulama. Inna tashabbuha, sesungguhnya bertashabbuh, menyamakan diri, menyerupakan diri, dirijali,
dengan golongan orang-orang yang mulia, falahun adalah satu kebahagiaan. Jadi artinya ucapan syair ini menjadi landasan Syekh Muhammad Sato Dimyati menulis kitab ini. Jadi dia bukan orang yang ahli menyusun, tapi karena ucapan fatashabbahu, ya, serupakanlah dirimu illam takunu mithlahum, sekalipun engkau bukan orang yang sama seperti mereka. Inna tashabbuha birrijali falahun, karena sesungguhnya tasabbuh, meniru, ya, meniru, menyamakan diri kita birrijali dengan orang-orang hebat, falahun adalah satu kebahagiaan. Walaupun kita bukan ulama, ya, pakai pakaian ulama, pakai gamis walaupun kita bukan ulama, pakai imamah walaupun bukan ulama. Tapi ingat, orang awam itu boleh pakai imamah hanya di dalam sholat dan waktu belajar ilmu. Di luar dari ibadah sholat, di luar dari ibadah ilmu, orang awam nggak boleh pakai imamah. Ada fatwa yang saya pernah sampaikan, ada fatwa haram. Haram orang awam itu pakai imamah. Kenapa haramnya? Kenapa disebut haram? Dari sisi mana ulama menyebut haram? Karena ketika orang awam bertasabbuh, menyamakan diri dalam pakaian dengan para ulama, itu akan menimbulkan praduga. Orang lain akan menduga, menyangka orang itu adalah seorang ulama. Padahal bukan. Lagi ibadah nggak apa-apa, Pak. Pakai. Lagi ngaji, Pak. Pakai. Tapi kalau lagi ke mall, ya udah jangan pakai udang. Lagi ke mall pakai udang. Nongkrong di tanggul pakai udang jangan. Depan koselo pakai udang jangan. Nggak usah lagu-laguan Pak Haji. Bu Haji Ustaz kagak. Kali kemarin. Oh dia mah Masya Allah Pak Haji. Dia mah ulama setingkat sama Bal'am. Tahu Bal'am bin Ba'ura, ulama yang hidup di zaman Bani Israel, yang menentang Musa, mendukung Fir'aun. Si Bal'am ini akhirnya sama Allah disamakan seperti anjing yang mengelelkan lidahnya. Coba lihat, ada di dalam surah Al-A'raf, surah Al-A'raf 172. Itu ayat mengisahkan tentang Bal'am bin Ba'ura. Cuma di dalam ayat itu Allah tidak menyebut nama beliau. Cuma Allah menyebutkan famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhad aw tatrukuhu yalhad. Coba nanti pulang ke rumah buka Al-Qur'annya. Kalau ada kitab tafsir, buka tafsirnya. Ternyata di dalam ayat itu Allah menceritakan Bal'am bin Ba'ura yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ulama dia nentang Musa, ngedukung perjuangan Fir'aun. Makanya ulama-ulama, tokoh-tokoh yang menentang perjuangan ulama yang istiqomah, mudah-mudahan segera dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jangan hati-hati kalau milih ulama. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya wasamaituhu, aku beri nama buku ini, ya, Kifayatul Atqiya, yang bernama Kifayatul Atqiya, kecukupan orang-orang yang bertakwa. Wa minhajul asfiya, dan manhaj, pola perjalanan hidup al-asfiya, orang-orang yang suci, ala hidayatil adqiya, atas kitab hidayatul adqiya ila thariqil awliya, menuju jalan para wali Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya wa'lam, ketahuilah oleh Anda, ayyuhal waqifu ala dzalika, wahai orang al-waqifu yang sedang
yang sedang berdiri, yang sedang membaca, yang sedang berada ada dalika di depan kitab tersebut. Annahu bahwasanya laisa li fihi, bahwasanya laisa li tidak ada pada diriku, fihi di dalam kitab tersebut illa jam'u wan naqlu min kalamil ulama, terkecuali al-jam'u hanya memadukan, wan naqlu hanya menukil, min kalamil ulama dari kalamnya para ulama. Jadi artinya beliau Syekh Shalih Dimyati menyatakan diri di dalam buku ini tidak ada yang lain kecuali hanya al-jam'u, mengumpulkan, memadukan, wa naqlu dan menukil, min kalamil ulama dari kalamnya para ulama. Jadi beliau nulis buku ini enggak berdasarkan otaknya sendiri, enggak berdasarkan pemikirannya sendiri, tapi berdasarkan tukilan-tukilan dari ulama-ulama terdahulu di atasnya. Wal jam'u dan memadukan. Siapa mereka yang disebut ulama ar-rasikhina? Ulama ar-rasikhina, ulama-ulama yang mendalam, yang tumancep dalam hatinya sifat makrifat, wasolhail arifina dan orang-orang soleh al-arifina, yakni mereka orang-orang yang makrifat. Memang kalau membahas tasawuf memang paling enak dan memang paling enak. Kitab tasawuf itu yang paling antik kitab hikam. Syarah kitab hikam Syekh Athaillah As-Sukandari. Itu kitab hikam paling antik. Antiknya di mana? Ternyata kitab hikam itu syarah kitabnya itu berjumlah sampai ratusan kitab. Saya punya buku syarah kitab hikam yang ditulis oleh Syekh Syarqawi, yaitu ulama fikih dari mazhab Syafi'i, tapi beliau juga seorang paham tasawuf. Beliau menulis kitab Al-Minanul Qudsiyah, syarah dari kitab hikam. Di dalam buku itu ada tercantum nama-nama kitab lain yang menyarahkan kitab hikam. Artinya apa? Kitab tasawuf yang bernama hikam adalah kitab paling antik, paling banyak syarahnya. Tuh, dahsyat. Yang paling hebat dari kitab itu, dari syarah kitab itu, ada satu kitab besar yang menyarahkan hikam, jumlahnya 4 jilid. Nama kitabnya ya, yang menulis kitabnya adalah Syekh Said Ramdhan Al-Buti. Siapa Syekh Said Ramdhan Al-Buti? Beliau adalah ulama Syria yang mati ditembak oleh para pemberontak pada saat beliau baca Quran di dalam masjid. Belum lama tuh kejadian itu, belum lama. Syekh Said Ramdhan Al-Buti itu salah satu tokoh ulama sekaliber ulama yang di kota Mekah, Sayyid Maliki, Abuya Sayyid Maliki. Banyak juga para kiai-kiai yang belajar ke beliau. Siapa tuh diantaranya? Syekh Isam, Ustaz Isam tuh yang belajar sama Abuya Sayyid Al-Maliki. Abuya Sayyid Al-Maliki itu setara dengan Syekh Said Ramdhan Al-Buti. Masya Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya, wahai tu qultu qala bi syarhi fa muradi bihi syarhu Ibn Nazim al-musamma bi maslakil awqiya wa minhajil awqiya. Selanjutnya, wahai tu qultu, di mana aku berkata,
Qala fi syarhi, telah berkata di dalam kitab syarah, mamuradi bihi, maka yang dimaksud oleh diriku dengan perkataan tersebut adalah syarhu Ibn Nazim al-musamma bimaslakil atqiyah wa minhajil asfiyah. Maka yang aku maksud di situ adalah syarah Ibn Nazim yang bernama kitab Maslakul Atqiyah wa Minhajul Asfiyah. Jadi artinya apa? Ketika dalam buku ini ada kata-kata, Syekh Sa'di Mi'ati menulis kata-kata. Qala fi syarhi, telah berkata di dalam kitab syarah. Maka yang dimaksud kata-kata itu adalah Syekh Syarah Ibn Nazim, syarahnya dari seorang ulama Ibn Nazim, ya, putranya yang menulis kitab risalah ini dinamain lagi Maslakul Atqiyah wa Minhajul Asfiyah. Masya Allah ya, banyak banget itu. Dari satu kitab ternyata yang nyarahin ulama ini dahsyat, luar biasa. Kalau buku orang-orang sekarang, satu buku ditulis oleh seorang tokoh, udah nggak ada tokoh lain yang mengomentari isi buku itu, nggak ada. Udah karya ulama-ulama dulu sampai sekarang dibaca. Jangan tahu Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Malibari, beliau wafat pada tahun 928 Hijriah. Berarti udah berapa ratus tahun yang lalu tuh? 928 Hijriah. Beliau wafat sama lahirnya hampir sama. Hampir sama. Beliau lahir pada tahun 871 Hijriah, tanggal 12 hari Kamis bulan Sya'ban. Kemudian beliau meninggal pada malam Jumat tanggal 16 bulan Sya'ban tahun 928 Hijriah. Berarti umur beliau cuma 57 tahun. Dan sampai saat ini 1442 Hijriah, berarti beliau hidup sekitar 514 tahun yang lalu. 5 abad lebih, Bang. Bukunya dibaca sampai sekarang, Bang. Masya Allah. Orang-orang sekarang yang hebat-hebat, yang pinter-pinter nulis buku, dipelajari di sekolah, udah cuma satu catur bulan berikutnya udah nggak dipelajari lagi. Karena anak sekolah begitu, udah habis. Apalagi di kuliah, tuh buku nggak nyampe habis, ya udah pindah, udah naik tingkatan, udah ganti lagi buku, tuh buku belum habis. Ulama sekarang, ulama dulu mah jauh bedanya sama ulama sekarang. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, kita kembali kepada pokok masalah. Fal marjuhu mimman ittala'a ala syai'in minal khalali, maka diharapkan mimman ittala'a ala syai'in minal khalali, bagi orang ittala'a yang melihat ala syai'in minal khalali, atas sesuatu minal khalali dari kesalahan, ayyuslihahu ba'da ta'ammuli, untuk memperbaiki ba'da tahammuli, setelah berpikir. Ini hebat lagi nih, ulama dulu nih begini nih, Masya Allah. Beliau bilang fal marjuhu, diharapkan mimman ittala'a ala syai'in minal khalali ayyuslihahu, siapa orang yang ketika membaca kitab ini ada kesalahan, diharapkan ayyuslihahu, memperbaikinya. Ulama dulu
bilang begitu. Orang yang baca buku ini kalau melihat ada kesalahan, tolong saya harap diperbaiki. Artinya apa? Tawadhunya luar biasa. Ba'da ta'ammuli, setelah proses ta'ammul, setelah berpikir. Kemudian wa yusamihu bima yadhharu minaz zalali, dan yusamihu memaafkan, ya, memaafkan, memaklumi bima yadhharu minaz zalali, pada perkara-perkara yadhharu yang nampak minaz zalali, dari kesalahan, dari keterpelesetan. Fa innahu qala ayyakhfa mu'allifun an haqwatin, maka sesungguhnya qala sedikit, ayyakhfa kosongnya, mu'allifun seorang pencatat, ya, seorang pencatat, penulis kitab, an haqwatin, dari keterpelesetan. Artinya apa? Artinya apa? Pernyataan ini Syekh Syafii Niati termasuk tawaduknya beliau. Fa innahu qala ayyakhluwa mu'allifun an hawwatin, sesungguhnya kemungkinannya sedikit sekali yang namanya seorang penulis kitab, ya, kosong, lepas an hawwatin, dari keterpelesetan. Artinya apa? Beliau ini mengakui namanya manusia, walaupun seorang ulama, seorang penulis kitab, seorang yang berkarya di dalam Islam, beliau menyatakan sedikit sekali ada orang sebagai penulis kitab yang kemungkinannya kecil dari kesalahan. Artinya lepas dari kesalahan kemungkinannya itu, ya, kecil, sedikit sekali. Yang namanya orang itu nggak punya salah. Jadi artinya nggak mungkin yang namanya orang itu pasti punya salah. Kemudian wa musannifun an adaratin, dan sedikit sekali, ya, kekosongannya seorang penulis. Mu'allif sama musannif sama. Mu'allif itu penulis, ya, pengarang. Musannif juga artinya pengarang, penyusun kitab. An ataroti, dari, ya, keterperosotan, khususon bihada zaman, khususnya bihada zaman, pada zaman ini, ma'akatrotil humumi wal ahzan, bersamaan dengan banyaknya al-humum, pemikiran, wal ahzani, dan segala macam kesedihan. Artinya apa sih? Maksudnya apa? Jadi orang itu karena banyak yang dipikirkan, karena banyak hal yang merasa itu jadi sebuah kesedihan dalam dirinya, akhirnya seseorang itu kemungkinannya kecil sekali kalau seseorang itu terlepas dari kesalahan. Artinya nggak mungkin lah namanya orang terlepas dari kesalahan, itu nggak mungkin. Cuma beliau bahasanya pakai kata-kata qala ayyakhluwa mu'allifun an haqwatin, sedikit sekali kemungkinannya seorang penulis kitab lepas dari kesalahan. Kemungkinannya itu sedikit. Artinya pasti ada salah. Beliau mengatakan khususnya pada zaman ini, bersamaan dengan banyaknya pemikiran wal azaan, dan banyaknya hal-hal yang menjadi kesedihan. Walillahi durul qail, dan bagi Allah lah durul qaili, mutiara seorang yang mengucap. Ada syair, faqtalahu ba'da bidarin in fasad ma'an wa awil muhiman idha warad. Faqtalahu ba'da bidarin, bukakanlah lahu bagi seseorang, ba'da bidarin, pintu maaf, in fasada ma'an, apabila salah
rusak makna sebuah makna, wa awil muhiman idza warada, dan takwilkan pikirkanlah muhiman hal yang menjadi praduga idza warada apabila datang. Wa as'alullah al-azimah, aku memohon kepada Allah Ta'ala al-azimah yang maha agung, wa tawassalu bi nabiyil karim, dan aku bertawassul terhadap nabinya Allah al-karim yang mulia, ayyuwafiqoni, semoga Allah memberikan taufik kepada diriku, wa ahbabi, dan kepada orang-orang yang mencintai diriku, limardhatihi, untuk meraih mardhatillah, ridwan Allah, wa ayyusallila alayya wa alaihim daila karamatihi, dan semoga Allah membukakan jalan alayya kepada diriku, wa alaihim, dan kepada mereka orang-orang yang mencintaiku, daila karamatihi, ke arah kemuliaan-kemuliaannya Allah, wa ayyan fa'alihi, semoga Allah memberikan manfaat bihi kepada kitab ini, kama nafa'ali aslihi, sebagaimana Allah memberikan manfaat kepada asal dari kitab ini, wa ayyaj'alahu khalisan liwajhillahil karim, semoga Allah menjadikan buku ini khalisan, ditulisnya ikhlas, liwajhihil karim, karena berharap wa keridhaannya Allah, zatnya Allah al-karim yang mulia, wa mujiban, dan semoga Allah menjadikan kitab ini mujiban, sesuatu yang membawa lil fauzi, kepada kebahagiaan, kegembiraan, ladaihi, di sisi Allah, bi jannatin na'imi, pada surganya Allah an-na'im yang penuh dengan kenikmatan. Wa ana asyra'u fil maqsudi mustamiddan min hadratil malakil ma'bud, fa aqulu qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi, amin. Maka aku memulai bil maksudi, di dalam maksud menulis buku ini, mustamiddan min hadratil malikil ma'bud, mengharap bantuan, mustamiddan, mengharap pertolongan, min hadratil malikil ma'bud, dari hadirat raja yang disembah, yaitu Allah. Aku berkata, qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala, berkata seorang penyair, seorang pujangga, semoga Allah merahmati beliau dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita akan beliau, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah, muqaddimah kitab sudah dibaca, kata pengantar dari Syekh Sato Inyati sudah selesai habis. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita mulai membahas tentang bismillah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu hukumnya apa, kemudian sandarannya apa, bahasannya apa, buahnya apa, nanti yang berkaitan dengan hal-hal tersebut insya Allah di pertemuan yang akan datang. Bismillah akan dibahas karena setiap orang ngaji itu ada anjuran dari ulama. Jadi kalau orang ngaji fikih itu ada anjuran ngebahas bismillah sesuai fikih. Kalau orang ngaji tauhid ada anjuran dari ulama ngebahas bismillah menurut tauhid. Kalau orang ngaji tasawuf ada anjuran dari ulama ngebahas bismillah menurut ilmu tasawuf. Itu hadirin jamaah, insyaallah malam Sabtu yang akan datang kita akan lanjutkan kembali. Ada pertanyaan, Ustaz? Gimana itu pengajian Sulamul Taufik tentang hal-hal yang diharamkan Allah, maksiat-maksiat dalam tubuh kita? Insya Allah kalau kitab ini sudah mulai masuk pembahasan, kita akan seling, kita akan
rolling. Jadi jangan sampai gak ngaji. Kenapa? Karena setiap pertemuan itu nyambung dengan pertemuan sebelumnya. Jadi insya Allah kalau saya mah ngajinya nyambung aja udah. Tapi kalau ngaji sama yang lain-lain tuh ngaji sekali ngaji besok nggak ngaji nggak masalah. Kenapa? Karena yang dibahas hari ini sama yang akan datang belum tentu berkaitan. Nah jemaah itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar dari Allah datangnya, yang salah dari kebodohan diri saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar minna wa la mablagha ilmina. Rabbana atina fid dunya hasanah